Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Vita. Kali ini kita akan belajar masih di tema 1, subtema 3. Ya, anak-anak semuanya kita akan belajar mengenai bunyi kali ini ya. Sebelum belajar silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu, menyiapkan peralatan yang diperlukan serta sholat duha terlebih dahulu ya. Oke. Di pembelajaran subtema 2 yang lalu sudah ada bermacam-macam perambatan dan jenis-jenis bunyi. Kita akan mempelajari sifat bunyi yang lain dengan melakukan percobaan. Percobaan itu ada di buku siswa tema 1 halaman 135 ya. Nah, itu sekaligus sebagai LK yang harus anak-anak semuanya kerjakan. Tapi tenang saja, nanti akan Bunda cantumkan juga contoh percobaannya. Jadi silakan disimak dulu video ini dengan baik. Assalamualaikum, halo teman-teman. Jadi di video kali ini Rara mau coba percobaan penyerapan dan pemantulan bunyi. Jadi alat dan bahan yang kita butuhkan adalah silinder, ada 2 ya teman-teman. Terus ada jam waker atau kalian bisa pakai jam tangan, kertas karton. Ini kalian bebas ya mau pakai apa aja. Terus ada spons dan ada piring plastik, terus ada piring seng sama ada piring kaca. Oh iya, tadi itu ada satu bahan yang belum Rara sebutin, yaitu buku. Jadi kalian pakainya 2 tumpukan buku yang tingginya sama ya. Tapi ini karena Rara bukunya kecil, jadinya ada beberapa tumpukan gitu. Oke teman-teman, langsung aja kita coba ya atau dipraktekkan. Posisinya seperti ini ya teman-teman. Lalu letakkan jam di salah satu ujung tabung karton. Setelah itu dirikan benda yang mau dicoba di ujung tabung karton yang berdekatan. Wah, suara detak jamnya terdengar jelas loh teman-teman. Kita coba dengarkan lagi. Terdengar? Memakai piring plastik juga terdengar teman-teman. Sekarang Rara mau mencoba menggunakan piring kaca. Yuk kita dengarkan. Wah, ternyata menggunakan piring kaca terdengar teman-teman. Saatnya mencoba memakai spons. Ternyata menggunakan spons tidak terdengar teman-teman. Yaudah deh, ayo kita lanjut lagi menggunakan benda yang lainnya. Oke teman-teman, sekarang saatnya mencoba menggunakan kertas karton. Menggunakan kertas karton ternyata terdengar teman-teman, tetapi tidak terlalu jelas. Jadi kalau kita menggunakan kertas karton, suaranya tidak terlalu jelas ya. Dari percobaan ini teman-teman sudah tahu kan mana benda yang menyerap bunyi dan mana benda yang memantulkan bunyi. Nah, kalau yang menyerap bunyi, contoh bendanya adalah spons. Karena spons ini lunak dan berongga. Kalau yang memantulkan bunyi itu bendanya adalah piring plastik, piring kaca, piring seng, sama ini ya
kertas karton. Piring ini bisa memantulkan bunyi karena bentuknya padat. Dan ini kertas karton juga salah satu contoh benda yang memantulkan bunyi. Tadi juga udah terdengar ya teman-teman, tapi kurang jelas suaranya. Mungkin karena kertas karton ini kurang padat dan kurang keras. Oke teman-teman, segini dulu ya video dari Rara. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Kita akan bahas materinya ya sekarang, mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi itu bisa dipantulkan dan bisa diserap. Mengenai pemantulan bunyi, misal kita punya kelereng yang kita lempar di dinding yang keras, kelerengnya akan memantul. Begitu juga dengan bunyi. Jadi, ketika dalam merambat, bunyi itu dihalangi oleh benda yang keras, seperti kayu, kaca, dinding, besi, bunyi itu akan memantul. Itu tentang pemantulan bunyi. Kemudian, mengenai penyerapan bunyi. Selain dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi akan diserap oleh permukaan benda yang lunak. Ya, benda-benda yang lunak itu disebut peredam bunyi. Contohnya, karpet, karung goni, kertas, kain, busa, wool. Tentunya tiap-tiap bahan itu punya kemampuan menyerap bunyi yang berbeda-beda. Benda yang Bunda sebutkan tadi dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Misalnya anak-anak pernah pergi ke bioskop ya, dindingnya itu dilapisi karpet supaya suara dari film yang diputar tidak bergaung. Selain dinding bioskop, biasanya dinding gedung pertemuan, studio rekaman itu juga dilapisi oleh peredam bunyi. Sudah jelas ya antara pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Baiklah, sekarang kita akan bahas mengenai macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Ya, dipantulkan oleh dinding yang tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan bunyi pantul datang bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai diucapkan. Ya, sehingga bunyi pantulnya akan mengganggu bunyi asli. Suara yang terdengar tidak akan jelas ya. Silahkan simak video contoh gaung berikut ini. Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Bunyi pantul yang kedua adalah gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Ya, itu menyebabkan bunyi pantul itu akan datang setelah bunyi asli selesai diucapkan. Jadi, ketika bunyi aslinya sudah selesai diucapkan, lalu akan disusul oleh bunyi pantul. Ya, bunyi pantulnya itu terdengar lengkap setelah bunyi aslinya selesai diucapkan. Ya, gema terjadi di gua-gua, di lembah, di bukit yang jaraknya jauh serta memiliki permukaan keras dan rapat. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak satu kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan
bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Ternyata anak-anak, gema itu dapat digunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua ya. Jadi bermanfaat ya. Dan bunyi-bunyi pantul itu juga memiliki manfaat, diantaranya untuk mengukur kedalaman laut, untuk USG ya. Ketika ada ibu-ibu yang hamil itu di USG perutnya itu menggunakan bunyi pantul ya. Yang ketiga, kacamata tunanetra. Dan yang keempat digunakan untuk mendeteksi lapisan batuan. Itu ya materi mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Setelah ini silakan dikerjakan LK3 subtematikanya. Selanjutnya anak-anak belajar di modul lagi. Silakan dibaca modulnya dan ikuti petunjuk yang ada di modul, serta kerjakan lembar kerjanya dengan teliti menggunakan tulisan yang rapi. Kita akan akhiri pembelajaran kali ini. Ketika nanti anak-anak ada kesulitan, silakan menghubungi guru tematik di kelasnya masing-masing. Demikian dari Bunda Vita untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.